Kalau kamu lagi nganggur karena baru di PHK atau memang karena belum dapat kerja, jangan diam aja. Situasi ini kalau kamu sikapi dengan benar, justru bisa jadi momen emas buat upgrade diri lo. Jadi kalau sekarang kamu lagi nganggur, santai aja dulu, ambil nafas, karena di video ini aku bakal kasih 10 hal yang bisa kamu lakukan selagi menganggur. Biar hidup kamu tetap bergerak, tetap tumbuh, dan tetap waras. Kamu tahu nggak, banyak orang sukses di luar sana justru nemuin momen paling produktifnya pas lagi nganggur loh. Masa nganggur itu kayak jeda dalam hidup. Kayak titik koma, bukan titik. Artinya hidup kamu masih terus berlanjut. Jadi daripada dipakai overthinking atau bandingin hidup kamu sama orang lain di Instagram atau ngerasa gagal, kenapa nggak dipakai buat bertumbuh? Terus harus ngapain sih pas lagi nganggur? Sini aku kasih tahu 10 hal yang bisa kamu lakukan biar tetap produktif. Selain itu, hal-hal ini juga bisa meningkatkan value kamu biar makin mantap saat menjalani hidup baru. Mungkin juga bisa jadi jalan untuk membuka peluang lain di masa depan. 1. Belajar skill baru. Di zaman sekarang, skill itu udah kayak mata uang. Banyak perusahaan yang gak terlalu peduli lagi sama kamu lulusan universitas mana atau berapa IPK kamu. Tapi mereka sangat peduli sama apa yang bisa kamu kerjakan. Skill seperti desain, copywriting, digital marketing, UI UX atau coding bisa jadi pintu masuk ke banyak peluang kerja atau bahkan mungkin freelance. Kenapa kamu harus lakukan ini saat menganggur? Ya karena di momen ini kamu punya waktu dan energi. Kamu gak lagi kejar-kejaran sama deadline kantor. Ini bisa jadi waktu untuk kamu mengisi toolboxmu. Biar nanti ketika ada peluang, kamu udah siap. Caranya gimana bang? Ya gampang banget. Kalau zaman sekarang mah, kamu tentuin dulu satu skill yang kamu mau pelajari. Yang kamu minati tentunya. Misalnya desain grafis, digital marketing, atau video editing. Terus cari kursusnya, yang gratisan aja dulu. Karena kamu lagi nganggur tuh, belum ada penghasilan tetap. Coba cari di YouTube, Coursera, Revoyu, atau yang lain. Kalau kamu punya budget, kamu juga bisa beli kelas online. Tapi pastikan yang benar-benar berisi ya. Terus luangkan deh 1-2 jam per hari untuk belajar dan praktik langsung. 2. Bangun personal branding. Personal branding ini jadi kunci banget untuk meningkatkan peluang-peluang cuan di zaman sekarang. Sekarang itu CV bagus doang gak cukup. Orang-orang pengen tahu jejak digital kamu. Apakah kamu aktif? Bisa dipercaya? Punya visi? Personal branding bikin kamu lebih mudah ditemukan oleh recruiter, klien, atau kolaborator. Membangun personal branding itu butuh waktu dan konsisten. Nah, pas banget kalau kamu lakuin saat kamu lagi nganggur. Jadi kamu punya lebih banyak waktu untuk itu. Kamu bisa mulai dari yang sederhana, bikin konten edukatif di Instagram, LinkedIn, atau TikTok. Kalau dilakukan saat kerja penuh, biasanya suka ketunda-tunda tuh. Makanya, ini momen yang tepat. Kamu bisa mulai dengan nentuin citra diri apa yang mau kamu tampilkan ke publik. Misalnya, kreator visual, penulis muda, aktivis lingkungan, atau lainnya. Terus, kamu juga bisa bikin akun di platform media sosial seperti IG atau TikTok. Tinggal upload konten 1-2 kali seminggu. Bisa tulisan pendek, reels, poster, carousel, atau sekedar opini ringan kamu sesuai dengan branding yang mau kamu share. 3. Upgrade CV dan profil diri. CV dan profil profesional adalah kesan pertama kamu di mata HR. Kalau tampilannya biasa aja, bisa langsung di skip tuh. Tapi kalau rapi, menarik, dan isinya jelas,
peluang kamu dipanggil interview jadi lebih besar. Nah, pas kamu nganggur tuh, kamu punya waktu untuk benar-benar mikirin apa yang ingin kamu tampilkan di CV kamu. Bisa riset contoh CV, belajar cara bikin cover letter yang menjual, bahkan meminta feedback dari teman yang kerja di HR. Mulai aja dulu pakai template gratis dari Canva misalnya. Terus coba buat pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tambahkan juga hasil karya atau portofolio yang relevan dengan CV-mu. Bisa juga pakai fake project atau proyek pribadi loh. Jangan lupa update profil LinkedIn kamu sesuai CV. Mana tahu ada HR dari perusahaan besar yang ngelirik CV keren kamu. 4. Bangun rutinitas sehat. Rutinitas sehat bantu kamu jaga keseimbangan mental. Coba bangun lebih pagi, olahraga ringan, dan makan makanan bergizi biar kamu lebih semangat dan gak gampang stres. Momen ini bisa kamu manfaatkan untuk mereset hidup. Karena lagi nganggur dan gak ada tekanan kerja, jadi kamu bisa membangun kebiasaan baru perlahan-lahan. Begitu kamu mulai kerja lagi, rutinitas ini udah kebentuk. Nah, kamu bisa mulai dengan pasang alarm untuk bangun lebih pagi. Jangan bangun jam 8 kayak kebiasaan kamu sekarang. Terus mulailah dengan olahraga ringan 15 menit aja. Bisa jalan pagi, stretching, atau ikut tutorial di YouTube dan lain-lain. Kamu juga bisa ubah menu sarapan kamu jadi lebih sehat. Ikut pola diet kalau kamu agak obesitas. Dan jangan lupa tidur lebih awal biar makin klop. 5. Bikin proyek kecil. Proyek kecil kayak buka jasa desain, bikin blog, jualan online, atau bikin podcast bisa jadi sarana latihan, portofolio, dan bahkan pemasukan tambahan. Disinilah kamu bisa latih tanggung jawab dan konsistensi. Waktu kamu lebih fleksibel karena kamu bisa bereksperimen tanpa tekanan. Dan siapa tahu dari proyek kecil ini kamu nemuin passion baru atau bahkan pintu karir di masa depan. 6. Ikut volunteer atau komunitas. Ikut kegiatan relawan atau komunitas bisa menambah relasi, pengalaman, dan soft skill. Bahkan banyak cerita orang yang dapat kerja dari kenalan saat volunteer. Ini juga nunjukin bahwa kamu aktif meski sedang tidak bekerja. Kegiatan itu juga bisa jadi portofolio kamu. Banyak juga perusahaan yang mempertimbangkan kegiatan-kegiatan non-komersial menjadi salah satu nilai positif untuk calon pekerja loh. Jadi nggak ada salahnya kalau kamu mencoba. Soalnya kalau kamu udah bekerja, pasti bakal sulit nyempetin waktu untuk kegiatan sosial. Selain itu, lewat kegiatan volunteer kamu juga bisa membangun jejaring, sekaligus berkontribusi untuk masyarakat. Yang mungkin aja bisa jadi peluang-peluang baru di masa depan. Coba cari komunitas yang sesuai dengan minatmu di IG, Facebook Group, atau Google. Misalnya Greenpeace untuk lingkungan, atau komunitas menulis. Terus daftar jadi volunteer di event yang mau mereka gelar, atau kegiatan sosial. Coba aktif dan konsisten setiap kali mereka mengadakan event mingguan atau bulanan. 7. Bangun kebiasaan membaca. Buku itu makanan buat otak. Baca buku bisa memperluas wawasan, mempertajam cara pikir, dan menambah insight yang mungkin belum kamu dapatkan dari pendidikan formal. Kalau kamu lagi nggak dikejar waktu, kamu bisa membaca lebih banyak. Coba mulai membaca 10 halaman sehari, lalu naik jadi 1 buku seminggu. Ini bisa jadi tabungan ilmu yang akan berguna banget di masa depanmu. Kalau selama ini kamu belum terbiasa membaca buku, kamu bisa mulai dari topik yang kamu suka. Kamu bisa baca novel, self-improvement, atau biografi tokoh inspiratif. Targetkan dirimu untuk membaca dalam jumlah tertentu. 8. Belajar mengelola uang. Walaupun lagi gak punya penghasilan, belajar atur uang tetap penting, biar kamu gak boros. Tahu cara hidup minimalis, dan bisa menyusun strategi keuangan jangka panjang. Nah, di momen saat kamu nganggur ini bisa jadi waktu yang bagus untuk mengevaluasi gaya hidupmu dan bikin plan keuangan yang lebih sehat ke depannya.
Ini juga nggak kalah penting loh. Kamu bisa mulai dengan nyatetin semua pengeluaran harian. Bisa manual di buku atau pakai aplikasi seperti Money Lover, Dompetku, atau mungkin Excel. Terus coba buat anggaran sederhana untuk kebutuhan pokok, hiburan, dan dana darurat. Kamu bisa mempelajari konsep-konsep penganggaran sederhana kayak 50-30-20 atau lainnya. Coba cari influencer-influencer keuangan di media sosial dan belajar dari konten-konten mereka. 9. Self-reflection. Kenali kembali siapa dirimu. Banyak orang yang salah jurusan, salah ambil kerjaan, atau nggak tahu passionnya karena jarang ngaca ke dalam. Self-reflection bantu kamu ngerti siapa dirimu, apa yang kamu mau dan ke arah mana kamu mau jalan. Karena kamu lagi berhenti sejenak dari keramaian dalam tanda petik, di saat-saat seperti inilah kamu bisa dengar suara hati sendiri, bukan cuma teriakan dari luar. Kamu bisa mulai dari meluangkan waktu 15 menit sehari untuk journaling. Coba tulis pertanyaan seperti apa hal yang bikin aku bahagia, apa aku mau kerja 9 to 5, atau bangun usaha sendiri. Bisa juga pakai tools seperti Ikigai Diagram atau ikut tes kepribadian. Mana tahu kamu justru mendapatkan potensi terbesar dirimu dan bisa mengembangkannya untuk karir terbaikmu. 10. Nikmati slow living. Kita hidup bukan untuk kerja doang. Kadang kamu juga butuh ngerasain hidup. Jalan-jalan pagi, duduk di taman, ngopi sambil dengar musik. Itu semua penting buat kesehatan mental. Jangan anggap waktu nganggur kamu itu sia-sia dan hanya meratapinya. Coba ambil sisi positifnya. Waktu kamu seluang ini gak akan selalu datang. Kalau nanti udah kerja lagi, bisa jadi kamu bakal rindu masa-masa slow living ini. Nikmati sekarang tanpa rasa bersalah, selama kamu tetap bisa bertumbuh. Kamu bisa mulai dengan ngelakuin hal-hal sederhana yang kamu suka, tapi jarang sempat kamu lakukan karena selama ini kamu terlalu sibuk bekerja. Kamu bisa nonton film jadul, naik sepeda sore, atau sekedar duduk sambil ngopi. Jangan juga terjebak dengan rasa bersalah kalau kamu ngelakuin hal itu. Seolah-olah kamu jadi gak produktif. Nikmati aja dulu slow life ini sambil tetap punya arah. Kalau kamu lagi nganggur, coba deh ingat ini. Dunia itu bukan lomba lari. Kamu itu gak telat kok. Kamu cuma lagi ngisi bensin. Kamu gak harus ngejar timeline orang lain. Percaya, selama kamu terus belajar dan bergerak, waktumu itu akan datang juga. Jadi buat kamu yang lagi nganggur, jangan ngerasa kecil. Jangan ngerasa sendirian. Kamu lagi punya waktu yang justru banyak orang inginkan. Kalau kamu suka video ini, klik like dan share ke teman kamu yang juga lagi butuh semangat. Jangan lupa subscribe, karena akan ada banyak sekali konten self growth yang bisa bantu kamu jadi versi terbaik dari dirimu.